bisa kita kawan bukan lawan. Iya. Ya ada lawan di sini apa? Masih sendiri. Masa masih sendiri Mas? Iya. Udah punya ini loh Mas, bisnis super gede. Selirnya banyak. Iya, coba lihat dulu. Ikutin lu. Wow. Tuh, tadi udah pukul beneran. Ini kalau subscriber lihat nih. Ide gua ada untuk bisnis tapi tinggal kepake gitu. Baik lagi di Kameralisasi. Kali ini kita ada di mana, Pak? Ada di Kopirek ya. Nggak asing nih bagi kita nih. Bisa dikenalin Satu-satu. anak-anak ini? Anak mana nih? Ini anak mana sih? Yang mana ya? Ini yang ini. Oh, yang ini. Dari Mas dulu lah. Dari saya perkenalkan saya Aji. Iya. Pakai Aji nama Bimo. panjang nggak sih? Nama panjang dong. Biar kenal dulu Aji dong Bimo anak-anaknya. Tomo. Dan Mas apa? Saya Muhammad Farhan Ramadan, biasa dipanggil Kumis. Asik. Asik. Gue mau tahu nih pertama kali Kopirek itu terbentuk gimana? Pertama kalinya Mas. Pertama kali dari awal gitu. Iya, soalnya kan kita juga banyak nih yang tanya-tanya nih sama kita, wih, gimana sih bisnisnya Kopirek nih kok bisa udah punya ruko sampai sekarang? Panjang sebenarnya Mas. Jadi kita tuh mulai bisnis kopi awal itu 2019 awal bulan Maret lah. Di situ juga emang kita tadinya buka sebenarnya ya buka seadanya dulu gitu dari kecil kita karena keterbatasan budget juga kan kita kurang budget juga. Ya udah akhirnya kita pelan-pelan kita jalan mulai develop mulai ngelakuin kayak R&D di bisnisnya juga, terus mulai branding pelan-pelan. Ya udah akhirnya jalan. Ya namanya bisnis kan selama kita maintenance-nya bagus, developnya bagus ya pasti lama-lama ya berkembang. Itu sih Mas. Awalnya itu berapa orang tuh ngebentuknya? Iya, yang pertama kali buat ide, terus berapa orang yang ngejalanin Kopirek itu? Kalau sebenarnya gini, kalau foundernya dari Kopirek sendiri, sebenarnya kita ada 3 founder. Nah awalnya emang kita tiga-tiganya ini sama-sama basic di kopi. Cuman dulu kita tuh as a barista doang, nggak develop bisnis, nggak apa-apa. Cuman kita bermodalkan kita dulunya barista. Ya udah gitu Mas. Paham lah masalah kopi ya? Kalau paham sih sebenarnya nggak paham banget. Mungkin Mas Aji yang paham. Oh gimana tuh Mas Aji? Kalau untuk Mas Aji paham kopi lah ya. Alhamdulillah. kopi, saya nggak jago-jago banget juga sama Mas Kumis. Tapi paham lah, sedikit-sedikit. Oh sedikit. Nah ini Mas, boleh tahu nggak di Kopirek ini job desk atau bagian-bagiannya itu apa dari Mas Aji? Oh, ada. Saya bagian koordinasi untuk operasional dan Mas Kumis ini untuk finance saya. Oh finance. Mas Kumis finance ya? Finance. Jadi kita tuh bagi jadi tiga bagian. Kalau di Kopirek tuh yang pertama operasional, finance, sama satu lagi marketing dan branding.
Nah tadi sebenarnya ada satu lagi partner kita, cuman dia lagi kenok. Oh, lagi kenal. Lagi kenok. Partnernya siapa tuh namanya? Kalau boleh Namanya tahu. Fikri Akbarsyah. Oh, Fikri Akbar. Dia megang marketing, cuman lagi kenok, dia butuh di revive. Lagi kenal dia. Enggak, Mas, mau tanya nih. Tembak. Nah, mau nanya nih. Pertama kali buka rek itu di daerah mana sampai bisa buka toko gitu? Atau emang satu tempat aja atau pindah-pindah? Coba dari Mas siapa yang mau jawab? Untuk pertama kali buka. Iya. Pertama-tama Pertama-tama bener-bener buka kopi rek yang ada namanya lah, udah ada plan gitu. Atau dulu pakai kontainer dulu atau berapa? Iya pasti itulah kan pakai kontainer dulu awal mulai kopi rek itu kan kita itu mulai dari di tempat di Galaksi, di daerah Galaksi. Oh, di daerah Galaksi. Iya. Terus itu di Galaksinya tuh kok bisa buka di Galaksi gitu? Ada Ya karena berpikiran saya kalau misalnya buka di Galaksi itu teman-teman saya semua di daerah Galaksi. Jadi pasar kita dulu tuh cuma dari teman ke teman doang. pasarnya gitu ya. Iya. Sama emang tadi sebelumnya juga sebenarnya pas kopi rek awal pengen buka tuh kita pengen sebenarnya ada banyak opsi kan namanya pengen buka bisnis, jadi emang kita sebelumnya tuh kayak apa namanya survei pasar gitu-gitu, kita ngelakuin kayak gitu. Jadi dulu tuh opsinya kita ada satu di Bekasi Timur, Bekasi Utara, sama Bekasi Selatan. Cuman pas kita survei pasar karena yang tadi kita bilang di awal budgeting kita juga minim kan, jadi kita tuh nggak pengen buka bisnis terus pas kita buka bisnis karena nggak ada pasar, nggak ada apanya, tiba-tiba ambruk gitu. Sebulan 2 bulan 3 bulan jalan kolaps kita. Nah kita nggak mau, makanya kita emang pas di situ kita matengin benar-benar dari semua aspek yang tadi kayak dibilang Mas Aji, mulai dari kayak teman-teman kita dulu, terus misalnya di daerah sini kayaknya orangnya emang udah mulai suka kopi-kopi kayak gini nih, jadi emang kita udah ngeliat ada demand di situ baru kita buat gitu. Nah, ini yang paling asik kayaknya nih, konsepnya kopi rek itu kira-kira berkonsep bertema apa gitu? Kalau dari Untuk kopi rek yang di mana? Untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini apa yang dulu berbeda? Kalau Nggak ngerti nih. untuk dulu sama yang sekarang tuh berbeda. Karena kalau untuk dulu kan kita cuman seadanya untuk di kontainer. Itu konsepnya sederhana. Kalau untuk sekarang sebenarnya juga sederhana. Tapi lebih apa tuh? Lebih apa ya? Lebih enak dilihat aja gitu. Lebih enak dilihat. Sekarang udah bagus ya? Iya, sekarang kan udah alhamdulillah udah bagus. Udah dingin lah istilahnya kan, di kontainer belum dingin ya kan. Lu dingin Anget dingin anget gimana gitu. Kan dingin Anget-anget perih gimana Iya, gitu. iya. Oh, hangat ya. Iya. Sekarang berarti dingin ya? Dingin. Dingin. Iya. Temanya apa? Dan Temanya ini menurut sebenarnya ini tuh klasik atau apa ya, mau dibilang klasik bisa, mau dibilang modern bisa. apa lapo? Ya sebenarnya gimana ya, mau dibilang apa apa? diskotik? Apa ya, nggak ada gitu-gitu. Oh, nggak ada Nggak gitu ada, ya? nggak ada gitu-gitu. Intinya ini aja ya. Ya, Kebuka yang penting kebuka aja. Temanya emang kan sebenarnya kan temanya Jawa modern Jawa, gitu. Jawa modern. Jawa. Makanya copyright gitu Iya, ya. Fandi modern. Copyright itu dapat dari apa itu, kok bisa namanya copyright? Nah, itu yang seru, Leng. Kita belum tanya dulu, Pak. Rek itu rek identik atau Jawa apa? Timur ya. Enggak rek. 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 Kopi rek. Nah, yang letus pertama kali. Jadi sebenarnya Mas pas Farhan. kita itu tuh nyari namanya simple Mas. Jadi tadi kan pengen kita namanya kopi bro gitu. Pengennya Kopi bro. pengennya kopi teman, kopi CS. Cuman kayaknya pas 2019 tuh udah banyak kopi. Kita search tuh di Instagram, nama brand-brand kopi. Oh udah ada semua nih. Nah, Kayak kopi pakai bahasa Inggris, pakai bahasa apa udah ada semua. Ya udah, terus kita kayak udahlah ngitung aja apa nih yang masih berkaitan dengan teman. Terus ya udah karena rata-rata yang ini copyright orang Jawa, pasti founder-foundernya copyright orang Jawa, ya udah kita ini aja langsung copyright aja gimana copyright. Oh ya udah deal langsung udah jalan gitu aja Mas. Nah, untuk tagline-nya tuh copyright. kalau tagline kita tuh
no easy day. No easy No day. easy No day. easy. No, bukan no easy day, not so Not easy so day. Easy day. Not so easy Not day. so easy day. Iya, oke emang Mas Haji dan Itu Mas Kumis ini. panjang tuh Mas. Itu panjang filosofi. filosofi Ada panjang. filosofinya tuh. Nah itu yang seru Mas, ini yang ditunggu-tunggu sama kawan-kawan yang pengen tahu copyright terus gimana Jadi itu gimana kalau secara arti kan not so easy day itu kan artinya kayak gini, kayak nggak ada hari yang nggak mudah gitu. Nah itu ya sebenarnya tagline itu tuh kecetus pas kita sambil jalan operasional, kayak emang kita build bisnis ini dari awal, dari kecil, terus kita kayak ngerasa anjing emang setiap apa namanya, setiap hari tuh nggak semudah yang bakal kita planning gitu. Mau kita plan kayak gini kayaknya ada aja, entah mulai dari sales turun atau customer marah-marah dan lain-lain. Ya itu kita ngerasa kayak wah setiap hari emang gak ada yang mudah dalam ngejalanin bisnis gitu. Nyari 1000 tuh susah banget ya. Nyari apa tuh? Nyari Nyari 1000 susah, Ya, susah parah. benar. Kecuali kalau minta waktu. Iya. Terus untuk dulu ke sekarang tuh jaraknya berapa lama? Dari di kontainer berapa bulan? Sekitar kita di kontainer itu sekitar 1 tahun 7 bulan. 7 bulan. Ya, untuk di sini tuh kita baru 2 bulan. Oh 2 bulan, berarti September lah ya? Ya, September. Mas September baru pindah Baru ruko pindah ruko. Mas, kopi Mas. Ngopi. ngopi Apa sebutan untuk penggemar kopi apa? Ini Oh, iya. Sobat Trek. Sobat ya? sobat kenapa gitu Enggak, sebutan untuk orang-orang ini rek tuh investor tetap. Kita Ya, selalu kita kalau ada customer datang kita sapa dan kita bilang dia investor tetap. oh gitu investor tetap. itu panggilan Panggilan customer ya? panggilan customer. Jadi kayak ya karena dia tiap hari jajan kan ngasih Siapa kita dia? duit. Makanya kan dia investor tetap ya nggak? enak ya Iya. jadi duduk dikasih duit ya Benar. Nongkrong yang dibayar ya? ngobrolnya sambil dibayar Kayak gitu Mas. Untuk pegawai nih, karyawan ada berapa sekarang? Untuk sekarang ada 4. Oh, ada 4. Siapa aja tuh? Kalau boleh tahu. Saya gimana ya mau nyebut namanya, ntar dia terkenal juga. Oh, Enggak? oh jangan kali ya. Ya, soalnya Kalau berarti kalau ada gini aja kalau nggak daripada penasaran namanya siapa, main aja ke Oh, Copyright. iya. oh main aja Kenalan, kenalan sendiri sama baristanya. nah itu tuh karyawan ada ceweknya nggak Ada. oh ada Ceweknya. termasuk 4 itu di sini Ada. Karena Geraldine katanya. Pasti. Bukan. Oh, bukan. Dia gimana sih? Desi Tata. katanya agak gitu Desi Tata. Desita apa Indonesia udah tua Terus pengalaman yang terburuk ketika ngejalanin bisnis ini apa nih? Jalanin iya Copyright klasik ini. tuh Ngalamin bisnis Copyright yang paling terburuk ya. Menurut kita tuh pas lagi adanya corona. Oh, corona. Oh iya, Corona sempat kena Tuh. juga ya. Kita kena berbulan-bulan itu. Semua Usaha bisnis itu kayak naik. gitu. Dan itu parah sih. Itu pengalaman terburuk. terburuk tuh Terburuk yang terburuknya dalam arti apa atau Ya, gimana? ya Bapak Fandi kan sering udah usaha, jadi tahu kan kenapa buruk. Saya bilang Kan buruk yang itu. pemirsa semua. Oh iya, nggak tahu ya. Oh, iya. Jadi gini Kan Mas. saya Jadi tahu. gini. Kalau kenapa dibilang sebenarnya kalau dibilang terburuk ya emang itu sebenarnya kan secara general ya, masalah general semua owner bisnis tuh ngerasain pas kemarin pandemi tuh anjing lah. Ya tai. Iya. aturannya kayak Iya. mana gitu ya Ya, benar. Ya harusnya kita mau jalan-jalan malah nggak jadi Iya. jalan-jalan kayak gitu lah. Iya, bener. iya. Iya, Kayak kalau misalnya itu kan pasti semua kayak ngerasain yang namanya sales kita turun dan lain-lain. Cuman kita juga nggak bisa memaksakan customer untuk beli karena kondisi ekonomi customer kita juga mungkin di masa pandemi juga aneh-aneh. Jadi kita pun berinovasi yang emang sebenarnya yang kita lakuin itu cuman yang penting selama pandemi kemarin itu cuman tetap bertahan aja. Yang penting kita nggak kolaps. Makanya sebenarnya kalau gue sih ya, gue sebenarnya juga kayak salut sama owner-owner bisnis yang lain yang maksudnya udah ngelewatin masa pandemi, cuman kalian juga masih bisa survive, itu keren banget. Kayak Camelo, terus tetangga kita dulu tuh di lokal dan lain-lain. Pokoknya bisa tahu orang Galaxy yang bisa survive di masa pandemi kemarin tuh keren karena di situ kelihatan yang mana emang orang pengen yang emang jiwa bisnisnya ada sama orang yang ikut bisnis cuma ikut-ikut. Akhirnya di Galaxy kan juga kayak sekarang banyak yang
akhirnya pada putus, pada hilang, pada mental, iya, pada dibungkus corona semua jadi. Pada dibungkus corona, dibungkus. Telan corona. Mas Haji kenapa? Saya bingung aja. Anda bingung. Untuk solusinya dari copyright ketika itu apa tuh? Wah iya itu seru tuh. Nah. Solusi di tengah-tengah Iya. COVID Bertahan bertahan sampai sekarang. Nah, sebenarnya tadi Mas kalau dibilang kita ngomongin ada masalah yang terberat, sebenarnya ada dua masalah kita. Pertama emang corona Apa lagi nih besar. masalahnya? Iya, kedua masalahnya Saya lagi. gendut emang berat. Apa ini masalah biang? Masalah biang. Oh biang masalah. Iya. Lanjut. Gimana? Ada dua Iya. apa? Kalau dua, kemarin corona, yang kedua jadi copyright tuh kita baru benar-benar ngerasain hampir kolaps itu pas di tengah-tengah jalan kita gitu. Setahun, iya 9 bulan kita jalan tuh kita sebenarnya hampir kolaps karena di situ emang manajemen kita hancur, dan lain-lain hancur, internal kita juga berantakan, sales kita menurun, customer juga pada nggak nyaman. Nah itu emang itu kondisi yang menurut gue malah lebih berat daripada pandemi, karena mental di situ kena banget karena kita ngelihat bisnis lain jalan, customer ramai dan lain-lain, sedangkan kita lagi sepi nih. Kenapa nih ada yang bermasalah nih? Pelan kita develop lagi pelan-pelan, akhirnya buka lagi gitu jalannya. Keren. Kalau dari Mas Haji pengalamannya buat pengalaman buruk pas menjalanin Pengalaman buruk di dunia bisnis itu sudah biasa. Berat ya ngomongnya. berat banget. Ya sekarang kan kalau untuk ngomongin bisnis pasti ada negatif, ada positifnya ya kan. Benar-benar. Itu wajar. Nah itu tuh boleh tuh. Itu Negatif wajar. positifnya gimana tuh? Ya kalau untuk positifnya ya kita namanya usaha dan sama-sama nyari duit. Iya. Ya enggak? Kalau untuk sisi negatif ya kalau misalnya mau sepi mau ramai itu kan tergantung dari rezeki kita. Wih, ini. Ya enggak? Ini yang paling keren. Ya enggak? Mas Ya, Haji untuk- bijak. Tuh, saya di sini emang bijak Bijak itu. sana. Pengalaman yang kayak gitu-gitulah kita udah kasih tahu sama Mas Farhan juga. Mas Farhan. Ya udah diungkapin semua lah masalah-masalah di copyright, masalah internal maupun eksternal udah semua. Buat eksternal internal udah semua ya. Nah ini Mas, nah, ini ada pertanyaan buat di copyright. Kira-kira kan ini kan apa orang-orang kan bisnis pada bingung gitu, atau pada takut berbisnis dengan teman untuk buka bareng, atau masih ragu-ragu untuk buka bersama teman gitu. Nah untuk menanggulangi orang-orang yang takut bisnis sama teman atau nggak percaya sama temennya, itu tuh gimana? Untuk dari kayak Mas Haji sama Mas Kumis kan beda jarak kan, beda latar belakang juga kan. Nah itu kan berbeda juga kan. Nah kira-kira gimana tuh untuk orang-orang yang biar bisa buka bareng-bareng gitu, saling percaya? Sebenarnya kalau untuk kayak takut usaha untuk sama partnernya itu takut, kita saling terbuka aja. Kita jujur-jujuran aja. Walaupun untuk masalah luar atau dalam kita jujur-jujuran aja. Jadi walaupun ada kendala kita rembukin bareng-bareng, nggak cuma sendiri. Sebenarnya usaha itu apa ya? Kalau untuk usaha itu sebenarnya ada gampangnya, ada susahnya. Gampangnya itu ya kalau kita punya duit, kita punya modal, kita bikin usaha. Gampangnya. Gampangnya. Kalau susahnya kan kita nggak punya duit mau bikin usaha bingung nyarinya tuh gimana. Iya, nggak? benar. Nah, kalau untuk masalah partner itu tergantung lagi dari anak-anaknya sendiri. Nah itu. Kalian misalnya kita saling terbuka juga aman-aman aja kok. Aman-aman aja ya. Iya. Faktor kepercayaan sih sebenarnya kalau kita berpartner gitu kan nggak bisa sembarang kan ya. Iya. Maksudnya walaupun kayak tadi dibilang beda latar belakang, Beda latar belakang. yang penting sebenarnya walaupun kita sama-sama punya kekurangan ya dimaklumin, cuman kekurangan itu ya jadiin kita jadi saling ngelengkapin aja sebenarnya. Yang penting walaupun kita punya kekurangan kita tetap satu visi, satu misi, satu kepala. Ini bisnis mau kita arahin kemana kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian mau berpartner sama orang terus kalian ngerasa kayaknya gue nggak bakal sekepala nih sama dia nih, Iya itu tuh. gue nggak bakal ini sama dia nih, ya udah. Kalau misalnya di situ kalian
di situ kalian udah ragu, ya nggak usah dilanjutin. Cuman kalau emang kalian ngerasa kayak gue sekepalan sama dia walaupun dia banyak orangnya, gue banyak orangnya, nah ntar saat di jalan tuh yang penting kalian udah satu misi, satu visi. Di jalan tuh kalian bisa saling melengkapi. Misalnya Mas Aleng bisa apa, gue bisa apa, ya udah kita ini aja, kita combine aja bareng kayak gitu. Sering tuh bentrok tuh. Iya. Pikiran. Untuk bentrok pikiran itu berbeda Itu sering. sering, itu pasti. Berpartner kan? Malah berpartner kan beda kepala ya beda isi kan. Iya benar. Untuk menunya kopi rek ini apa tuh yang utama yang Untuk andalan kopi. Andalan kopi. kopinya, iya. Kalau untuk andalan kopi kita ada rek Jawa. Rek Jawa. Rek Jawa, rek wangi, derang manis. Itu komposisi rek-rek itu, rek wangi dan rek Jawa itu apa itu maksudnya? Oh nih, kalau untuk rek Biar Jawa. orang-orang pada tahu Oke. nih. Biar orang-orang Kalau pada tahu. untuk rek Jawa itu kopi susu pakai aren. Oh, rek Jawa itu Itu susu pakai namanya. aren. Iya. Kalau untuk rek wangi itu kopi susu tiramisu. Kopi susu tiramisu. Kayak gitu namanya. Satu lagi belum kan? Satu lagi Apa tuh? teman. Oh, satu Iya, lagi. satu lagi. Oh, ada lagi? Sabar. Derang manis satu lagi. Direm manis. Iya. Kayak Mas Haji dong. Iya, iya enggak? Kayak saya. Iya enggak? Manis ya? Itu americano pakai flavor. Americano pakai flavor. Flavor kita ada peach sama mango. Asik. Mango sama Peach. Peach sama mango. Oh, peach sama. Iya, enggak mango sama peach. Oh, beda. cuman dibalik dong. Dibalik dong. Beda, kan beda. Rasanya juga rasanya beda. Lucu. Rasanya beda. Mas Haji lucu. Iya, pasti. Jadi kalau main ke kopi dek pasti lihat Mas Haji lucu. Tawa pasti. Pasti Sebenarnya ketawa. saya mau dibilang lucu juga enggak. Pada orangnya aja pada ini sama saya. Pada apa? Pada apa ya? Pada nampol. Pada nampol. Ini untuk kopi rek sendiri itu apa kedepannya mau ngapain lagi nih? Nah, iya tuh asik tuh. Buat Mas Haji dan Mas Punya tujuan apa Kalau selanjutnya? dari Copyrek sebenarnya pengennya kita tetap sustainable ya. Kita Iya, pengen maksudnya kita pengen tetap jalan, tetap ada, Tetap konsisten lah. konsisten, tetap jadi inian kebanggaan customer kita masing-masing lah. Tetap itu. Cuman kalau untuk jangka panjang sebenarnya kita juga pengen ekspansi. Kita pengen ada beberapa titik di Bekasi, kalau bisa di Indonesia. Kita pengen besar juga lah. Kita pengen kayak Starbucks. Oh, Starbucks. Kayak Starbucks. Kalau Starling juga kan bisa. Starling juga banyak. Oh iya banyak. Titik ya. Iya. Setiap kali di Galaxy muter Ada banyak kan? Ada Ya, terus. pengen kayak Itu gitu. bisnis yang sehat tuh. Kamu kan sepedaan mulu kan. Iya benar, iya benar. Starling. Sehat banget tuh. Kalau Copyrek nggak sehat sih. Nggak sehat. Kalau duduk doang. Iya benar, benar. Copyrek nggak sehat. Untuk Copyrek sendiri pengen kedepannya untuk apa? Buat apa gitu kan? Iya, kedepannya. Kedepannya ngapain? Sebenarnya nggak muluk-muluk kok. Punya cabang 5 aja. 5 ya. Iya. Nggak Itu lebih tuh. Nggak lebih. enggak lebih. Lebih kali sih. Lebih udah. Lebih ya. Lebih udah. Lebih atau enggak nih? Ya udah. Terserah deh, yang penting 5 dulu. Oh, 5 dulu. Target Target awal awal kedepannya lima. 5 ya. Iya. Itu di daerah Bekasi atau seluruh? Ya seluruh Jabodetabek? ya bukan seluruh di daerah kota yang mana, tapi tempat yang ramai. Saya jujur-jujuran aja sudah. Tempat yang ramai ya. Iya. Bukanya ya. Iya. Emang strategis di Iya. Bekasi di Galaxy. Iya. Nah, ini Mas mau tanya, kan orang-orang belum ada yang belum tahu juga Copyrek sekarang udah pindah di Ruko. Ini tuh alamat Ruko Galaxy-nya tuh di mana? Alamat Ruko untuk Bekasi Galaxy itu di Bekasi Selatan, Grand Galaxy City, RSA 2 nomor 21. Ini Copyrek. Iya, ini Copyrek. Kalau misalnya kurang paham ke Google Maps, tulis aja Copyrek. Langsung ngedirect Langsung langsung ke direct. depan pintu. Langsung di situ kan di paling bawah kiri ada pencet mulai aja. Oh, itu di mana? Iya, ya kan kalau di Maps kan ada mulai ya. Mulai kan? jalan. Pencet aja ntar juga jalan. Di sosmednya ada? Di sosmednya ada. Sosmed kita Apa Instagram itu? kita Copyrek _ 2 kali. Oh, Jadi underscore. Iya. Nggak pakai 2 kali. Nggak pakai 2 kali. Kalau pakai 2 kali kan kepanjangan Iya. ya kan. Copyrek _ Underscore. Boleh. Kira-kira sosmednya Instagram aja, Facebook. Instagram untuk Facebook belum. Twitter. Bukan kita bukan punya akunnya, tapi orang-orang pada ngomongin Copyrek di Twitter. Asik. Sadis.
masuk trending topik ya? Iya. Di copyright ya? Untuk dari copyright. Karena bermasalah. Karena bermasalah orang-orangnya. Oh gitu ya. Nah, bercanda. Tapi bener kalau misalnya di Kontroversi ya? kalau misalnya di Twitter apa search copyright banyak. Banyak yang copyright. Oh banyak yang ngetek. Banyak. Itu julid tuh bagaimana? Ya nggak tahu. Ya itu kan yang di luar ya kan. Untuk tips-tips yang mau buka kopi atau bisnis lainnya apa nih? Ada nggak buat orang-orang yang mau buka bisnis? Ada, bisa ada. Mau siapa dulu Ji? Dulu. Sweet. Nggak usah. Sweet dulu. Enggak, kalau saya ini udah ke satu kepala. Gambreng. Pasti sama Oh, sama. jawabannya. Sebenarnya kalau untuk bisnis apa nih di bidang F&B? F&B boleh. Ya, Kopi kalau misalnya boleh. kalau di kopi sih ya, saya ini juga F&B juga ya. Ya kalau mau mulai bisnis, yang penting kalian tahu nih apa yang mau kalian jalanin dulu. Terus kalau udah tahu apa yang mau dijalanin, kalian kemas seperti apa. Nah, mau brandingnya itu kalian kemas seperti apa, yang penting kalian tahu dulu kayak gituan. Nah, habis itu setelah itu jangan lupa yang banyak orang sering lewatin itu kadang-kadang orang nggak ngelakuin survei pasar. Nah, kalian harus tuh ngelakuin kayak survei pasar dulu. Misalnya kalian kayaknya produk gue nih bakal laku deh kalau misalnya ditaruh di daerah Galaksi atau kayak laku kalau misalnya gue taruh di daerah daerah mana. Nah, itu emang harus kalian survei pasar karena kadang banyak sebenarnya bisnis yang emang dia konsepnya bagus, yang dia jual juga bagus, cuman positioning dia salah. Positioning dia salah, akhirnya dia nggak punya demand di situ, nggak punya pasar. Karena create pasar itu, jujur aja create pasar itu susah banget. Nah akhirnya ya udah karena dia ngerasa mungkin ini nggak berjalan, akhirnya collapse. Nah itu yang kedua survei pasar, yang ketiga kalian punya apa yang bisa ditonjolin dari bisnis kalian, apa nih misalnya yang mau ditonjolin, entah rasa dan lain-lain. Cuman kalau menurut saya sekarang untuk masalah rasa emang kita tetap rasa yang nomor satu lah. Cuman kalau untuk saya sendiri sebenarnya untuk rasa itu kan sebenarnya selera pribadi masing-masing. Malah kalau kita sekarang lebih menekankan kayak ke service customernya gitu. Apalagi di kopi sekarang diambil di Galaksi itu di Bekasi banyak banget. Kalau kita ngomongin soal rasa udah lebarnya jauh banget. Nah kita lebih kayak ke service customernya, kita mau selalu nekenin kayak ke barista dan lain-lain itu kayak ya customer mau kayak gimana pun tingkahnya customer di Kopi Rek, ya tetap hargain dia sebagai customer yang ini gitu, perlakuin customer secara baik dan lain-lain seperti itu, full service ya. Tapi itu sih sebenarnya yang kalian udah punya gambaran, punya konsep, fundamental udah bagus, positioning kalian bagus, udah sikat langsung jalan langsung. Kalau dari Mas Haji gimana? Kalau dari Mas Haji nih, Sebenarnya saya sudah ambil semua. Ambil semua dulu. Sudah diambil semua. Sekarang saya cuma bisa berkata kalau untuk mau usaha itu kita semua harus satu kepala. Udah. Kalau berpartner, kalau untuk sendiri ya terserah. Bebas Ya bebas. Kalau untuk berpartner kita harus satu kepala, saling buka, saling terbuka. Belanja. Saya Saling telanjang. bisa jadi. Udah telanjang bareng. Udah. Tuh. Ini Mas, ada nih kan orang-orang kan sering pada tanya nih atau sering pada ragu untuk buka bisnis. Gimana nih modalnya? Gimana nih cara ininya? Nah, kira-kira punya tips ya? Dulu awal Kopi Rek bikin itu tuh mikirin modalnya gimana, terus mikirin konsepnya gimana. Nah, gimana tuh? Mas Kumis atau Mas Haji dulu? Bebas. Coba jawab. Udah. Sweet. Nggak usah. Sebenarnya kalau misalnya satu kepala gini kan enak. Jalanin bisnis itu nggak harus melulu soal duit gitu. Bisa banyak cara. Kalau misalnya emang kalian nggak punya duit, kayak jujur saya sendiri sebenarnya pas awal nge-build Kopi Rek itu kita kan bertiga. Jadi dari modal yang udah kita rinciin, kita bagi 3. Jujur di situ saya nggak punya duit sama sekali. Maksudnya nggak ada duit sama sekali, cuman kita punya konsep dan lain-lain. Ya udah, akhirnya pas itu emang saya sengaja nyari pinjaman buat saya sendiri, ya udah kita jalanin. Nah cuman ya kalau kalian mau kayak gitu, yang penting satu jangan goblok gitu. Jangan goblok dalam artian kalian minjem duit
pengen bisnis cuma buat gaya-gayaan gitu. Nah itu salah, buat gengsi. Nah itu salah banget. Kalau emang kalian mau bisnis terjun, ya udah kalau udah kecebur nyelam aja udah sekalian, nyelamin aja sekalian. Cuman sebenarnya yang penting kalian bisa ngedevelop, kalian tahu kalian mau ngapain, kalian tahu gimana cara misalnya buat dapat duitnya kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya duit sebenarnya nggak ini sih, nggak jadi alasan. Iya, nggak jadi alasan untuk mulai bisnis. Banyak kok orang-orang yang emang kayak saya yang emang buka copyright awalnya nggak punya duit. Banyak lagi orang-orang lain yang emang mereka nggak punya duit, cuman dia ngebangun usaha, cuman akhirnya sekarang usaha gede dan lain-lain. Nggak jadi alasan sebenarnya. Bisa aja kayak Camelo, kayak misalnya emang nggak bisa misalnya belum bisa bayar tempat nih, misalnya belum bisa tempat dan lain-lain, kalian buka pre-order dulu, cuman bisnis kalian udah jalan, pelan-pelan nabung dan lain-lain. Sebenarnya nggak jadi alasan kalau misalnya banyak cara banget. Kalau misalnya emang duit itu sebagai alasan kalian nggak bisa mulai bisnis, berarti kalian emang nggak cocok jadi businessman gitu aja. Nah, dari Mas Haji. Apa nih ngantuk? Iya, saya ngantuk. Begadang Mas. Iya, begadang. Tadi malam habis ini Habis konser, iya. Mantap ya, di Copyright sekarang ada Ada musik. Pasti. Setiap hari apa Mas? Setiap malam minggu. Setiap malam minggu. Oh gitu. Makanya agak ngantuk gitu ya. Berat. Kan saya di bidang operasional di sini. Operasional Ya. jadi Nyanyi juga? Enggak. Oh enggak. Malu. Suaranya. Malu. Saya nyanyi bubar semua. Nah, dari gue sih ini mau ngomong pengalaman pribadinya masing-masing. Mas ganteng ini. Iya. Mas manis, Mas ganteng. Pasti. Nah, pengalaman pribadi Mas ganteng nih gimana nih untuk Mas ganteng yang mana, Mas? Mas ganteng. Nah, ya. Kok nengoknya ke siapa? gue selalu lihatnya kamu ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Ji? Perhatian. Menarik. Oke. Mas ganteng ini pengalaman pribadinya atau pengalaman asmara atau apalah Bisnis atau bisnis semuanya ada nggak untuk awal mulanya pengalaman bisnis itu kok bisa terjun ke bisnis gitu masing-masing ya pengalaman aduh susah kan pengalaman ini loh. Kenapa kita terjun ke bisnis? iya itu padahal kan basicnya nggak ada yang di bisnis ya. Iya, teknik. Saya teknik. Nah itu yang gua ini orang kan belum pada tahu. Dulu pokoknya dulu Ji. Terserah Mas ganteng dulu kan. Mas ganteng dulu. Nah, nengok tapi ke Mas manis gimana? Sebenarnya kalau gue sih pas itu buka mulai masuk ke dunia bisnis itu kan dari 2017 ya, 2017 akhir pas lagi kuliah. Itu emang karena faktor kepepet sih, karena ekonomi keluarga juga, dan di situ juga gue kayak harus mikirin gimana caranya gue biaya kuliah sendiri dan lain-lain. Ya udah, awalnya pun bisnis yang gue jalani juga bisnis kecil kayak cuman gue menjadi dropshipper dan lain-lain. Gue jualan casing HP, jualan botol-botolan. Setelah itu baru merambat ke F&B sedikit, itu juga nggak ngeluarin modal. Masuk ke F&B juga gue bukan ke F&B sih, jadi gue lebih kayak reseller gitu. Reseller, cuman kadang gue main di event-event dulu. Pas orang-orang sekarang belum pada main coffee beer, gue udah duluan main coffee beer, dulu gue main coffee beer, main di event-event, main di event sekolah, kayak gitu-gitu. Yang penting ya dulu gue ini aja sih bisa, yang penting masih bisa ada duit, bisa bayar kampus, gitu. Habis itu dari gue jadi reseller, terus gue coba kerja jadi barista di coffee shop di Jakarta, dapat duit. Cuman karena gue di situ ngerasa anjing nggak bisa gue kayak kerja sama orang nih, nggak betah gue. Karena kayaknya gue kerja capek banget, cuman yang gue dapetin tuh nggak apple to apple. Jadi ya udahlah, akhirnya pelan-pelan beraniin diri buat minjem ke orang lain duit. Kita build bisnis bareng teman-teman semua, bareng anak-anak copyright. Ya udah jalan grow up gitu. Jadi gitu sih sebenarnya pengalamannya, karena kalau gue rasa kayaknya setiap orang ngejalanin bisnis tuh rata-rata mereka yang sukses tuh karena faktor kepepet sih sebenarnya. Kepepet ya? Faktor kepepet dia. Kepepet tuh. Iya, faktor kepepet pasti rata-rata. Iya. Nggak semua, cuman rata-rata hampir. Rata-rata yang mikir gimana cara gue masih hidup nih, biar hidup nih. Survive. Tapi emang bukan basicnya di bisnis ya? Basic gue bukan di bisnis sama sekali, cuman karena faktor kepepet mau gak mau gue belajar. Basic di mana tadi? Coba kurang jelas tadi. Basic gue teknik penerbangan gue. Lu teknik penerbangan ke bisnis? Gak ada kaitannya sebenarnya sama sekali sama bisnis. Oh aja, nerlaka. Iya. Saya pernah lihat.
Nah, untuk Mas Aji nih. Untuk saya nih. Iya, pengalaman saya dulu dari 2012. Anda tua ternyata ya. Saya umuran 98. Bohong. Dari 2012 saya mulai bisnis itu diajarin sama orang tua itu saya buka warkop dulu. Oh, warkop. Iya. Sempet ya? Sempat buka warkop itu sekitar sampai 2014. Dari 2014 selama saya dibukain warkop 2 tahun tuh berarti kan 2012 2014 2 tahun kan 25 2 tahun oke 2 tahun saya mulai bisnis dari situ. Saya pikir-pikir lagi udah masuk kuliah dan ternyata dari bisnis itu enak. Kenapa bisa bilang enak? Karena dari bisnis itu saya bisa jajan. Oh, bisa jajan sendiri, duit Kita sendiri. kalau untuk ngandelin dulu untuk 2014 itu kan masih ngandelin orang tua lah. Iya. Ya nggak? Itu 2014 masih sekolah atau? Enggak, saya lulus SMP. Lulus SMP. Iya, lulus SMP 2014 ya. Muda. Sampai sini udah. Oh, bohong lu. Terus. Nah, lulus SMA ya beda sama Mas Farhan. Kalau saya kan apa-apa sama orang tua. Oh gitu. Iya kan? Terus udah saya nyari duit di bisnis yang warkop itu. Oh, warkop itu. Itu jalan berapa tahun? Sampai 2012. Enggak, sampai 2015. Oh, lumayan ya? 15, 3 tahun ya? 3 tahunan. Itu daerah mana? Oh, itu daerah Bekasi juga sama. Oh, Bekasi. Bekasi juga sama, tapi di daerah Jati Asih. Oh, Jati Asih. Jati Asih. Lanjut. Mungkin udah. Pengalaman itu. Pengalaman. Tapi basicnya kan. Oh, basic saya sebenarnya gini. Kan saya anak teknik nih. Teknik apa? Teknik sipil. Nah, ini teknik sipil. Iya. Bisnis. Terus tapi teknik sipil kan di dalam bidang sipil itu pasti ada bisnis juga. Ya nggak? Iya sih. Untuk bisnis apa? Alat berat kita nyewa, itu bisnis. Iya. Ya nggak? Kita Oh, beli masih belikan ini ya kan, itu jadi reseller juga bisa kayak Mas Farhan. Iya. Saya juga pernah ngalamin itu. Masih Sampai dulu saya mau jawab apa Anda dulu nih? Oke, siapa? Oke. Sebenarnya di perhalusnya dia sebenarnya broker. Sebenarnya itu bukan broker, calo. Iya, calo. Saya calo. Iya. Calo apa aja? Anda mau masuk mana saya lewat saya aja. Bisa masuk. Oh, bisa ya. Anda broker ternyata ya. Broker. Dari Mas Aji udah cukup. Udah paling cukup itu doang. Gitu aja. Ya. Pengalaman. Pengalaman. Itu basic tapi enggak basic di teknik. Basic. Nah, untuk ini agak menyangkut hati. Baju kuning. Iya. Apa sih baju kuning? Nah, kan pada belum tahu nih. Ya. Dari Mas Ganteng sama Mas Manis nih udah punya pasangan atau Saya untuk sekarang ini punya istri. masih sendiri. Masih sendiri? Masa masih sendiri? Mas? Iya. Udah punya ini loh Mas bisnis segede ini. Selirnya banyak. Oh, Bercanda. Masih sendiri. Masih sendiri. Kalau ada yang mau daftar bisa? Bisa. Boleh. Dicantumin di mana? Kirim aja CV-nya. Kirim aja CV-nya. CV bukan CV. CV apa ya? Perusahaan. Oh iya, sorry. CV. CV sama siapa kan? Berarti masih sendiri? Masih sendiri. Emang nggak pernah punya asmara, punya pengalaman? Sebenarnya kalau udah terjun di dunia bisnis ini lupa akan namanya asmara. Kejam juga hati dia. Jam hati. Sebenarnya hati saya sudah dijual. Sama siapa? Gak tahu. Yang beli pecel lele. Hatimu sudah dijual. Iya. Dan saya gak punya hati. Jadi berarti sekarang single ya? Sekarang sih. Single. Kira-kira banyak yang nge-DM ya semenjak udah. Nah, ini kan perbedaan Oh ya, berbeda Mas. jauh. Kan dari dulu tuh Mas, kan iya. Anda belum sampai sekarang. Belum. Nah, perbedaannya gimana tuh? Untuk Sebenarnya masalah cewek. masalah asmara ini kayak 11-11. 11-11? Iya. Sama. Apa? Sama ya sama sendiri gitu loh. Iya. Jadi mau rame apa enggak nge-DM ya sama aja. Oh, sama. Tapi untuk teman-teman pada bangga sama saya. Oh, teman-teman dan sahabat. Punya sahabat kan? Punya. Ada berapa tuh sahabat? Mau emang? Ada mau. Dan hitung dulu. Ada 7. Ada 7.
Itu sahabat berapa tahun tuh? Semuanya bersama-sama terus atau? Bersama terus dari saya SMP. Udah di SMP. Iya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Support system tuh. Iya, Support system. support system. Ya. Support system ya. Mantap. Udah Mas, itu aja atau ada Untuk apa namanya? Untuk percintaan saya enggak ini. tapi kan pasti punya cewek idaman. Cewek idaman ada. Namanya jatuh cinta sama customer sendiri itu ada. Nah, itu yang bertayangkan. Kan di sini kan customer tuh Ya banyak seperti iya, yang berbeda-beda banyak latar ya, belakang, stranger ya kan, Iya. benar. Face-nya bagaimana, face-nya gimana. Ya, nanti masa doang kok kalau untuk usaha kayak gini. Buat apa? Kok palu? Ya, enggak lah, pasti kan ada cinlok lah ya. Iya pasti ada Cinta lokasi ya. Cinta lokal. Oh, cinta lokal. Iya. Oh, orang lokal. Iya. Ada ya tapi ya. Ada lah. Kayak gitu ya. Ada pasti ada. Tapi memang seru sih bisnis Iya. itu terus Ngubah semua. datang. Iya, semua pasti ada aja ntar yang itulah Yang menggoda ya. yang Yang menggoda, menggoda ada iman, yang ya, menggoda ya. Ada yang menggoda iman. Iya, ada yang menggoda si Iman, padahal di sini nggak ada yang namanya Iman. Kenapa nggak jadi pelawak? Udah Mas ya? Udah lah, Langsung aja ya. jangan nanya saya gitu-gituan. Oh, kenapa? Nanti. Nanti, nggak pernah. Tapi ada ini ya, maksudnya Ada hati. target Dia nggak ada hati, Pak. target untuk menikah atau Sebenarnya target itu udah umur 26 dulu. dulu. Sekarang udah umur berapa? Sekarang Kalau boleh untuk tahu. 26. target nikah ya seadanya aja lah. Oh, bisa ada ya? Siapa yang mau? Siapa yang mau, ayo. Ayo. Kalau enggak ya udah. Oh, gitu. Dulu tuh ada tuh wanita baju kuning tuh kemana? Iya Mas. Oh, Dulu yang kan saya- nomor ceritanya Oh. baju kuning itu loh, yang itu customer juga dia. Itu customer. Masih ada sampai sekarang. Lo masih? Oh masih di, Enggak dicat, maksudnya masih ngintilin ke sini. oh masih sering kesini. Ada di sini ya? Masih. Bukan itu Oh. yang dibawa apa? Burung. Masih ada. Masih ada ya, masih sering kesini. Iya. Berarti kesini dia untuk lihat. Nggak tahu dia emang suka sama kopinya apa sama saya gitu kan saya nggak tahu. Mudah-mudahan emang kopinya aja. Oh gitu. Kalau dia suka sama. Tapi kalau sama lu nya mau jadi. Mau. Boleh. Seru sih. Nah ini lanjut lagi buat asmaranya Mas Kimis nih. Mas ganteng deh, Mas ganteng. Gimana Mas ganteng? Asmara ya? Masih single atau udah berkeluarga gua, Pak. Oh, udah berkeluarga. Udah punya Jangan anak. pada deketin ya. Udah punya anak. Kagak lah goblok. Kagak. Udah punya pasangan ya. Udah punya pasangan cuman gimana? Belum nikah. Oh, udah punya pasangan ya. Tapi dia sering kesini ya untuk support. Sering. Dia emang support dari awal sih. Wih, Dari hebat. dari sebelum ada Copyrek juga sebenarnya udah barengan. Oh, Ya. pacaran atau apa disebut? Kalau dibilang pacaran sebenarnya nggak pacaran juga. Jadi ya udah. Taruh. Taruh cuma lama Leng. Udah 3 tahun kali gue taruh ya. Kelamaan. Nggak boleh 3 bulan. Kira-kira dia udah berapa tahun sama bareng-bareng sekarang? Jalan 3 tahun. 3 tahun. Ya 3 tahun. Lama juga 3 tahun. Kenalnya di mana bang? Oh iya. Mulai di SMA. Oh di SMA. Terus aku SMA. Di SMA. Cuman dia yang ngedorong gue harus lebih kerja keras Leng. Jadi gue kayak Masa iya? cerot lah Wanitanya dia. itu. Iya. Wanitanya Serot lah. Apa itu? Orang-orang pada nggak tahu cerot. Enggak, maksudnya dia enggak, jadi kan karena dia sebenarnya anak orang tajir bet kan. Terus gue suka mikir gitu. Oh, lu suka minder gitu ya Mas ya? Suka minder, jadi gue kayak wah harus kerja keras nih gue nih biar bisa nikahin nih anak nih. Tipis. Itu orang mana Mas kalau boleh tahu? Orang Bekasi. Orang Bekasi juga. Dekat rumah atau gimana? Jauh bet. Oh jauh. Jauh bet. Berarti kalau apel jauh. Jauh, jarang apel kan. Jarang apel ya. Anggur mulu. Nah, Apel. ya lucu-lucu aja. Sedikit kesal ya. Apel. Kalau buat kayak Mas Aji kan tadi kan cinlok Mas. Pernah nggak sih ngerasain customer tuh? Ada, wih, gua suka nih, keren nih.
mandang nafsu. Nah kalau Aji nafsu. Kalau Aji nafsuan memang Nafsu untuk datang lagi. Iya, benar. Untuk repeat order. Iya, untuk repeat order. Nafsu. Kalau Mas Kumis ada? Mas Kumis? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Alah. Apa ini cari aman? Apa ini cari aman? Alah. Kan dari customer itu Iya. kan customer itu kan bermacam-macam Macam-macam jenis. Ya macam-macam jenis lah. jenis lah, masa sama semua? Ya kan jenis itu cuma ada 2. Iya sih. Laki-laki dan Perempuan. kalau yang jenis satu Ih, apa tuh? gitu. Ayam-ayaman. Iya. Jenis satu aja. Iya benar-benar. Boleh gak sih diangkat? Mas Kumis ini cari aman atau gimana nih? Enggak Mas Pandi. Ini contoh-contoh ini. Mission istri. Iya. Iya enggak? Enggak Mas Pandi. Enggak Mas Pandi. Bahaya nih soalnya masuk YouTube ini. Iya. Pasti ditonton banyak orang. Apalagi Camelo subscribernya udah berapa? 1 juta ada? 1.500.000-an ya? Satu aja. Mas Aji dan Mas Kumis. Ini ada pertanyaan Dari mana? Dari Bagus bang. dari subscriber. Dari subscriber. Dari subscriber. Subscriber guna. Ini komen. Oh iya. Subscriber yang nanya nih. Oh, iya. Oke, harus dijawab Ji berarti. Iya harus jawab. Iya ini jawab nih. Masih jujur. Iya jujur. Jangan bercanda. Iya. Itu kan jujur sama bercanda berarti kan harus serius. Oh iya. Apa? Pertanyaannya, sebenarnya suka kopi nggak sih bikin bisnis kopi? Dari siapa nih? Suka kopi nggak sih bisnis kopi? Sebenarnya ya suka lah. Karena saya dulu gemar kopi yang saset. Dari yang saset. Oh, saset. Iya. Apa? Basicnya kan dari warkop. Apa kopi saset? Ini fire sip. Kopi artis. Apa namanya? Gilus. Gilus Gigi halus. Gigi halus nih. Gigi halus. Oh gitu. Oh dulu Karena saset. dulu saset kan sering setiap sehari itu saya bisa habis 4. Cari Pak. Iya. Itu haus. Enggak. Capek. Emang pengen ada aja. Sabar saja dulu. Jawab aja saya. Untuk ya kalau misalnya untuk saya kita kopi rek ini dagang kopi, masa yang punya nggak suka kopi? Oh iya. Ya nggak. Pasti kan diantara kita pasti ada yang suka beberapa. Itu ya. Kalau dari Mas. Tapi nggak, kita kopi nggak cuma kopi doang, ada non kopinya. Oh ada non kopi. Iya. Datang aja ke kopi rek. Tanya baristanya namanya sama menunya. Iya enggak pasti. Iya enggak. Di sini pelayanannya full. Terpadu, pelayanan terpadu di sini. Kayak kampus ya? Oh itu kampus ya? Sorry. Pelayanan terpadu. Sorry. Nah, Mas Aji cukup? Cukup. Atau ada tambahan? Cukup nggak? Cukup. Nah, dari Mas Kumis Suka. suka ya? Suka kopi. Suka kopinya dari kecil atau emang cuma gemar pengen minum doang? Sukanya gara-gara ya pas Kopi. pas jadi barista aja sebenarnya. Tadi kan emang sebenarnya nggak kopi edik banget tuh. Terus pas udah masuk ke dunia kopi yang tadi ya udah nyebur nyelam aja sekalian, jadi sukain aja udah sekalian fullin. Oh sukain aja lah sekalian Iya, ya. sukain aja sekalian. Non kopi sama kopi Cuma kopi sama. disikat aja lah semuanya. Nah, udah Mas, udah. Udah. Ada pertanyaan kedua. Nah ini ngomong-ngomong ini agak-agak ini agak-agak intim ke bisnis di dalam dari dalam Apa sih? Kenapa sih? dalam rumah tangga. Ini Mas Pandi ini nengok-nengok ke atas ada apa? Grogi. Jangan grogi. bukan grogi. Jadi pertanyaan kedua ini. Oh iya. Pertanyaan kedua ini. Berdua tuh di bawah. Pertanyaan kedua ini Grogi. omset Apa? omset Teko Pirek tuh
kisaran berapa untuk orang-orang biar tahu? Range aja, range harganya. Soalnya kan agak sensitif nih. Ibaratkan ya dari 1 sampai 5 berapa atau 100 sampai ini. Ibaratnya bisa. Iya, biar orang-orang itu juga lihat dari bawah atau atasnya dulu biar kelihatan. Bisa. Omsetnya bisa beli mobil second lah ya. Iya. Mobil Bisa mobil second. Masih mobil second. Tuh, kawan-kawan. Ya mereknya nggak tahu. Jangan nggak tahu, Mobil Mas. second. Bisa beli mobil second. Ya kalau Rubicon saya kan Itu jangan-jangan mobil mulia. Hot Wheel. Aduh. Nah, di sini tuh kita ada sebutan, Mas. Apa? Sebutan dari subscriber kita. Apa? Kameloisasi. Kameloisasi. Apa? Susah ya? Kameloisasi. 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 Susah. Kameloisasi. Ya. Nah, enggak. Kamelolisasi. Kameloisasi. Kenapa itu? Iya gitu, maksudnya sebutannya. Oh, Kita nyapa kali. Kameloisasi. Anjing. Salah. Apa sih? Kamelolisasi. Oh ya, kameloisasi. Yo, Pak. Ini nyebelin. Harus main ke sini nih. Di kopi lagi ini yang paling nyebelin dia. Terus dia paling nyebelin dia nih. Tapi- Ada yang satu lagi sih. Satu lagi siapa ya? Itu kenalnya Kumis dan dia. Ya, saya Ada barista kita paling. Oh iya, ada Said satu. jangan dikasih tahu, tadi kan bilang barista ini jangan dikasih tahu namanya. Harus Biar main dicari ya. ya. Biar nanti dicantumin IG-nya boleh nggak? Enggak usah. Nggak usah. Datang aja. IG lu. Oh, enggak usah. Nggak usah. Datang aja ke sini. Datang ke sini Minta minta langsung IG. ya. Minta Ada langsung. IG ntar terpampang di menu. Terpampang di menu. Canggih juga. Bu. Ya, bukannya canggih lagi, udah modernisasi. Iya, udah kayak kamelolisasi. Kopi registrasi. Iya, enggak lah, copyright mah sobat track lah. Oh sobat rek. Iya, Sobat rek. mantap. Ya. Apa lanjut pertanyaan ketiga. Tadi coba kayaknya ada dua. Kan tadi pertanyaan kedua. Bukan yang ketiga. Bukan nanya dua. Ini ada pertanyaan. Ini apa? Itu semendo. Semendo ini bijinya. Bijinya Kalau mau bikin V60. Kalau bikin visis Ini juga. Iya. Ini juga sama ya. Kita mani. Ini jualan juga kopi beans. Sebenarnya jualan juga untuk kemarin, tapi kalau untuk sekarang lagi stop dulu. Stop dulu ya. Fokus dulu. Karena lagi nyaman di Wah, tempat dingin. iya, karena kan dulu nggak ada tempat ini. Karena dulu panas. Di box, gitu kan sore-sore panas. Di kontainer, di box tuh kecil. Muat emang. Kontainer box. Kontainer box. Kurang. Pandek. Pertanyaan ketiga nih soal hobi. Ya, kenapa? Hobi kopi rek atau masing-masing boleh? Oh, gimana? Hobi copyright? Hobi copyright itu sebenarnya copyright itu kan nama usaha, dia nggak punya hobi. Iya nggak sih? Maksudnya anak-anak ya anak-anak. Oh, Hobinya jualan. Hobinya jualan. Iya benar. Iya nggak sih? Benar. Kalau untuk saya hobinya mancing. Mancing. Aku suka mancing. Iya. Paling jauh mancing di mana? Saya mancing di Samarinda pernah. Samarinda. Samarinda. Jadi di Filipina Enggak, bukan di Samarinda. Samanya Samarinda, bukan di Oh bukan Di bukan Chandra. bukan Sumatera. bukan. Samarinda. Samarinda itu Sumatera apa Kalimantan? Samarinda itu Sumatera. Sulawesi. Oh, saya nggak tahu. Saya bukan orang Indonesia sebenarnya. Dia orang Kamerun. Dia orang Kamerun. Saya temannya Samuel Eto'o di Kamerun. Udah tuh, hobinya mancing. Iya, kalau Mancing aja. ya mancing aja. Mancing cewek? Ya semuanya saya pancing. Ya enggak. Berarti Anda itu suka Mancing. Suka ngalus di suka mau apa ngasih umpan dulu ya? Iya, saya umpan, ya kan? Tarik-tarikin. Ya sama aja kayak kita bisnis, ya nggak? Kita kasih umpan ke customer dan customer tuh pasti bakal ke kita. Itu hobi saya. Oh, hobinya gitu. Iya. Narik-narikin es. Ya kenapa saya bilang hobinya mancing? Karena saya jago mancing orang untuk datang ke copyright ini. Iya. Emang paling lucu nih Mas Aji. Iya nggak? Mas Aji ini nyebelin kadang-kadang. Dikit. Tapi lu bener makin mirip ini sih. Apa? Makin mirip Gopar. Ayo. Iya. Gopar siapa? Gue kemarin itu bukan ini. Oh, bukan. Itu triplek. Oh, trip jauh. Apa sih? Jauh. Sofa. Bukan. Jok. Oh, ini dia. Nah, untuk Mas Kumis, hobinya pribadi itu apa? Apa ya hobinya? Gak ada mas sebenarnya hobi gua. Jadi apa aja sebenarnya demen-demen aja gua. Hobi. Hobi pusing gua sebenarnya. Oh, hobi pusing. Enggak. Ya kan
Yang bener masa. Enggak ada hobi. Gak ada hobi tersendiri Nggak ada, ya? Gak ada kayak main bola. Enggak. Maksudnya sama-sama aja. Ikut semua lah ya. Iya. Bisa di Tipis-tipis jalanin. lah. Tipis-tipis. Anti sport. Hah? Anti sport. Nanti Sport. tempat anti sport ya. Gak pernah main. Soalnya gue e-sport. Olahraga. Seperti Kita pas main futsal kita emang dia ada. Oh iya, dia Ada, kan. Kan gue lagi cedera. Alasan. Main bola tadi ikut main bola. Iya, tapi ujung-ujungnya. Nah, Kita apa enggak gua? satu. Ini pertanyaan tuh ada 5 sih. Ya udah yang keempat. Yang ke apa ya? Ya kan tadi sudah ketiga berarti saya keempat dong. Iya, berarti Anda apa dengan pertanyaan saya? Saya salah. Pertanyaan keempat. Ini mengenai tentang Hati. hati kan sering nomor satu. udah bukan hati kan gue nengok dulu karena ini apa input Oh ini bro, oke boleh. Ngomong apa kalau mikir? ini pertanyaan keempat. Oh iya. Jadi kemarin itu kita belum nyiapin pertanyaan, hanya 3 aja, tapi ini tambah. Iya karena anda asik sama saya. Iya, karena ini lucu kan. Iya pasti. Pertanyaan keempat. Cita-cita mulia. Cita-cita mulia. Iya, cita-cita mulia. Lah pakai Cita-cita bahasa Indonesia. Cita-cita buat Mas Aji itu sebenarnya dari kecil itu pengen jadi apa sih? Dari kecil, sebenarnya saya dari kecil cita-cita saya mau jadi apa? Jadi tentara. Tentara. Apa pantas hijau ya? Iya benar. Dia kan Makanya Anda Army. Kamerun Army dia. Jangan nanya, nggak ada ininya kan ada ininya. ada apa itu? Ada Clipboard. apa? Saya Iron Man. Oh. Ada londok loh. Ya, saya cita-cita saya itu dulu. Oh, jadi Iron Man? Iya. Bukan. Oh. Tentara. Tentara. Iya. Jadi tentara ya. Tapi sekarang kalau nggak kesampaian itu Mas jadi pesimis atau? Enggak lah. Jadi cita-cita itu kan memang dari awal itu karena dia omongan doang. Kalau iya kan bener kan? Cita-cita ngomongan bukan? Saya salah enggak? Cita-cita coba ngomong cita-cita. Cita-cita. Nah, omongan kan. Nah, ya udah. Kalau untuk kesampaian apa enggak kan itu tergantung nanti. Tergantung rezeki ya. Iya, tergantung rezeki ya kan. Nah, sekarang kalau saya mau jadi tentara kenapa saya ngambil teknik sipil? Iya. Ya enggak? Berarti emang udah jalannya ya. Jalannya udah lah, Jalannya ke sini. Kalau dulu jadi tentara kan Nggak kita nggak ada mungkin. copyright. Nggak ada copyright. Ini ikutin air apa ngikutin? Ini sebenarnya ngikutin apa ya? Mau dibilang ngikutin air bisa, minyak bisa, Minyak bisa. apapun yang benda cair itu nggak bisa. Bisa ya. Pokoknya ngalir ya ngalir. Dari Mas. Sama. Saya dulu mau jadi tentara juga. Oh iya. Coba coba tanya dulu. Ngikutin lo. Oh, tuh tadi udah berarti lu pukul beneran. Ini kalau subscriber lihat nih dimaki-maki dia. Kalau kamu analisasi apa? Kamu analisasi. Kamu analisasi hujat. Dihujat tuh, Pak. Enggak lah, kan dia mau jadi tentara harus kuat. Jadi tegak. Kan udah lewat. Kan udah dulu. Sekarang Tapi udah sempat lepas. gak? Sempat apa? Sempat Daftar. Sempat daftar. Sempat tes. Sempat tes. Tes. Kagak lulus tapi gua. Kalau saya nggak daftar. Gak daftar tapi Iya, cita-cita. karena udah ya udahlah bukan rezekinya. Jadi bukan pasrah, bukan pesimis. Jadi kayak pas mau daftar udah bawa berkas, kita datang, udahlah pulang aja lah. Nanti beasiswa datang ya. Iya, dapat beasiswa di kampus. Ya. Udah kuliah aja lah. Oh iya, ngomong ini pada lulus kuliah belum? Udah. Oh, itu Mas. Iya, Mas Adi saya udah. sudah. Kuliah. Kuliah. Jadi ini ya, S1 ya? S1, S1. ST, ST. manis. ST. Yes. Bisa aja. Untuk Mas Kumis masih Lagi nyusun. nyusul Skripsi. skripsi ya. Udah ya, pertanyaan kelima. Bisnis lagi. Tips apa nih? Tips. Tips. Tips apa? Tips apa? Tips mendapatkan cewek. Ih, itu mah gampang. Gimana tuh? Ya kalau cewek suka sama kita kan ya gampang. Oh, iya. Ya nggak? Kalau nggak suka Ji. Kalau nggak suka ya susah. Iya kan? Gampang. Itu tipsnya gitu. Itu tips saya gitu. Enggak sih, tips sebenarnya ini. Ya masa Anda yang jawab? Kan Anda yang nanya. Bukan tips sebenarnya bukan tips Oh. itu. Masa Gua tips kira. cewek? Gua lalu Semua ya. orang mah tahu. Ya Mas Pandi Pertanyaan- canda aja. Pertanyaan kelima itu tips gimana
bangun usaha menurut masing-masing. Bangun usaha atau bisnis. Karena ini kita di bidang F&B atau bisnis. Ya, ini Mas Farhan Masing-masing. Ini pertanyaan terakhir kan? Pertanyaan terakhir Apa dan itu? apanya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Tips masing-masing. tips masing-masing bangun bisnis secara personal bukan secara Copyright. Secara personal, tipsnya yang pertama tadi sih kan kita udah di situ ya, kayak misalnya mulai dari urutannya dari apa yang mau dijual, branding, terus developnya seperti apa, terus terlebih di luar dari itu sebenarnya faktor kayak masing-masing individu juga berpengaruh. Dari misalnya kayak bisnis ownernya tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang dia ramah, dia bisa join sama customer, bisa humble sama customer, terus dia juga masih bisa berteman sama bisnis-bisnis lain. Itu sebenarnya ngebantu banget, relasi juga kan, ngebangun dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya yang tadi tips di belakang itu udah ada, sebenarnya tinggal balikin ke personal bisnis ownernya doang sih sebenarnya. Jadi kalian mau jadi bisnis ownernya tuh yang kayak gimana, yang bisa nge-guide ke customer, bisa humble nggak sama customer. Kalau misalnya enggak, soalnya mau nggak mau yang dilihat dari bisnis kan kadang orang di balik layar siapa kan, yang punya siapa nih, Yang punya siapa? Nah kalau misalnya yang punya ini nih, kadang kan soal juga yang punya Ini nih malas. males. Karena sebenarnya bisnis owner kalau dibilang frontliner, kita frontliner paling depan. Nama kita personal buruk pasti ngaruh ke bisnis kita. Itu yang gue yakin sih. Jadi kalau nama lu baik di lingkungan bisnis lu dan lingkungan bisnis lain, ya aman-aman sih. Jadi tipsnya intinya apa, jaga nama baik ya? Jaga nama baik. Iya, lebih ke itu sih, lebih ya kalau lu mau bilang itu yang paling pertama ya personal ini ya, personal sendiri harus benar. Personal harus benar. Jadi biar kita dapat image ke orang. Iya, ke orang tuh lebih enak. Ya. Benar. Terus bener-bener apa? Benar. Jadi kita harus luwes. Iya. Soalnya copyright pernah, Wak. Luwes. Copyright pernah pas itu kita jadi adalah dulu ada masalah antara founder lah, cuman berimpactnya ke customer ada. Jadi karena kita mungkin kira gini. Iya, jadi karena yang di Twitter itu. Enggak, di Twitter nggak ada itu. Itu masih di Instagram. Jadi ternyata Iya. saat kita frontlinernya itu bermasalah, bisa ngaruh ke customer. Itu pengaruh besar. Jadi kayak ya kan kadang ada yang tadi gue bilang kayak orang copyright kok enggak masalah hadiah. Masalah dia. Iya. Makanya sebenarnya personal kita yang harus benar dijaga. Harus dijaga ya personal untuk membangun bisnis itu. Baik ke customer maupun ke bisnis owner. Mas Pandi nanya apa? Nyebelin. Ya, kan saya nanya. Oh iya. Pertanyaannya, tips personal Anda membuka usaha atau bisnis F&B, karena kita ini di bidang F&B, itu tips personalnya Mas. Dari saya sendiri, tips personal itu apa ya? Saya nggak punya ada tips ke orang gitu. Gitu. Jadi ini. Ya karena gini, saya tuh di sini aja untuk tips bisnis untuk bisnis aja saya masih diatur. Diaturnya dalam diatur kayak gini, kayak misalnya gue suruh apa nih, gue disuruh apa, gue ikutin apa yang gue ditugaskan, gue ngikut. Kalau gue tuh orangnya disuruh dulu baru manut. Oh gitu. Kalau gue nggak bisa improve sendiri, kayak gue nggak bisa ngasih ide, tapi kan gue harus kayak ngasih ide. Kalau misal gue nggak berpartner dalam usaha itu, gue ya udah. Tapi kan kalau berpartner gue harus banyak pertimbangan gitu loh. Makanya kan tapi kan ide gue ada untuk bisnis, tapi nggak kepake gitu. Ujungnya enak. Gue kira ide gue ada bagus apa gimana. Kalau si Mas Aji itu lebih ke dia emang benar orang, maksudnya dia orang lapangan ya? Orang lapangan, cuman sebenarnya pintar. Jadi kalau misalnya kayak kadang kan idenya ada nih, cuman enggak ini. Jadi kalau misalnya ini kita ngobrol, kayak lebih enak harusnya diginiin. Nah, Aji yang jalan nih, sisi baiknya gimana gitu loh. Aji operasional. Nah, dia kalau orang operasional nih, IG dah. Jadi boot game dah dia mah. Jadi gigi banget dia untuk operasional.
Profesional banget ya. Jadi Iya, dia itu improve itu. Dia improve Gua tahu banget nih. Improve orang kayak gini nih, orang kayak gini. Orang kayak gini, kayak gitu. Nggak kayak gini, kayak gitu. Orang kayak Mas Haji ini improve itu pas udah apa acara mulai atau apa. Iya, Jadi benar. itu bisa improve. Malah kalau kelebihan Aji dari gua, Aji tuh lo bisa lebih ngedetek kayak misalnya lagi jalan nih, program apa lagi jalan, Aji tuh udah ngedetek, oh miss di sini ada salahnya, oh miss di sini ada ininya. Oh iya. Nah kalau gua Programnya kalau udah jalan dia udah bisa. iya, kalau udah gue biasanya biasanya panjang lah. Kalau gue biasanya pas lagi udah evaluasi, oh gue baru tahu nih kesalahannya di sini. Kalau Aji pas dia udah tahu ada kesalahan, dia improve sendiri langsung. Oh harus kayak gini. Oh, kayak gitu. Oh, dia itu sering improve. Kadang-kadang improve sendiri di kamar mandi. Yeay, itu namanya tadi balik lagi ke nomor 1, cerot. Nah, ini lucu nih. Ini lucu banget nih. Berdua ini kalau kopi ini lucu. Bukan lucu sebenarnya asik. Lebih ke asik. Lebih ke asik Ya karena ada nih, ya Mas Pandi, saya bilang karena ada beberapa orang yang di tempat usaha kayak ngobrol sama ownernya itu sampai takut gitu. Ya, setuju. Ya nggak? Itu kita harus apa? Harus humble lah. Harus humble, iya humble. Benar, kita, Humble. ya kita kan harus nyesuaiin. Humble ini Bos yang kompresor, pernah kita apa ini? Bos kompresor nelpon. sorry, orang lapangan kompresor saya datang. sorry. kompresor. Iya, ini. Lanjut Ayo. bilang apa? Sebenarnya kayak tadi ya kan, Iya. harus sama owner sama customer itu harus nyatu. Iya, biar Harus enak. bisa nyesuaiin nih. Jadi orang itu datang ke Coffee Rack, kalau nggak datang ke tempat usaha lain itu nggak mandang, oh owner nih galak-galak. Kalau nggak owner nih jutek, sombong, apalah banyak gaya. Lah kalau kita berdua mah ya mau dibilang apa juga apa adanya, apa adanya. Ya nggak? Karena kita ya apa sih namanya? Let it flow. Iya itu lah. Ya. Let it flow. Gitu makanya kita customer ya kita ngobrol misalnya ownernya mau ketemu ya udah kasih. Tapi ada batasnya. Terus kita juga kadang suka SKSD sama Iya sama customer Gua karena harus itu wajib. ah itu kudu. SKSD. SKSD-nya sampai duduk. SKSD itu SKSD sama aja dengan full service. Itu. Iya sebenarnya service. SKSD-nya sampai duduk di meja kita, maksudnya kadang nih pengen bakar rokok, iya kita minjem koreknya, Iya. kita minjem korek terus kita duduk ngobrol sama customer biar kenal, Ya berkenal gitu. membangun, Oh, menjalin jadi hubungan. ada customer baru, Ada misalnya customer gitu baru. ya. Customer baru terus Mas minjem korek Mas, atau gue boleh minjem korek gak? Oh iya boleh. Udah kita duduk situ ngobrol. sambil ngobrol ya. Iya. Berarti untuk menjalin kasih lah. Ya. Menjalin hubungan lah. menjalin hubungan dengan customer baru biar customer makin pulang ke sini lagi ya. Ke sini Makan lagi. atau Biar ya, kenal, betah jadi lah, biar kenal juga datang ke sini biar canggung Iya, nggak canggung. Kan canggung. biasanya kita kan main ke coffee shop kalau nggak kenal Iya, kalau nggak kenal sama barista barista. canggung. Canggung, kayaknya benar. canggung. Jadi kan kalau sekarang untuk anak sekarang tuh kalau untuk nongkrong itu pasti yang dicari yang kenal. Iya kenal. Iya. Setuju. Karena biar betah. Biar betah dan enak lah, nggak apa, nggak merasa Nggak enak nih harus gini nih. Iya. Kita mau teriak-teriak kan nggak enak nih. Iya, mau bercanda ketawa-ketawa gede. Iya, nggak enak. Nggak enak. Segan. Jadi ya kebatas. Iya terbatas kalau nggak ada yang kena. Takutnya juga, soalnya kalau misalnya kayak kita masuk ke coffee shop kadang kan lingkungan dia udah misalnya lingkungan coffee shop Iya. kayak gitu tuh, kita pengen masuk aja kadang kan suka segen kayak Iya segan wah, benar. Wah. Anjing tempatnya bagus lah, ntar nggak bisa Iya, gini-gini. benar. iya segen. Nah kita tuh pengen ngilangin Kayak gituan. Gitu ya. Sebenarnya kok kira-kira friendly kok. Friendly. Friendly. Friendly habis. Friendly parah. Yang begini apa? Yang begini. wah udah begini banget tuh. Tangannya yang bener apa? Yo mau ngapain tangannya? Sebenarnya friendly aja udah. Friendly, ya. Nggak usah pakai tangan. Friendly aja. Ya itu sih dari Mas Kumis sama Mas Haji ya. Iya. Lu dong tips dari lu dong, kan lu juga sebagai penggiat usaha. Kok ditanya sih? Ya udah gini aja, pertanyaan gini, apa pandangan kalian berdua tentang copyright? Nah, Ini itu asik nih. dong. Ya. Itu baru pertama kali ditanya di Iya. sini. Dari Pandangan mulai kan, awal dari mulai awal sampai sekarang kan Anda berdua mengikuti kami nih. Iya. mengikuti Temen juga copyright. kenal Iya. temen. Sempat Temen dari kecil. Duet. Iya, sempat duet. Duet. Sempat banding-banding. Sempat bandling, sempat kecot. Belum tahu kan kita. Gitu emang kayak masih anjing.
Dari Aleng dulu kok dari gue. Terserah. Dari gue dulu. Dari gue dulu pandangan. Masalahnya kayak Mas Aji, Iya. sering ngoper tuh. Karena makanya gue dudukin di sana. Dari gue ya. Apa sih? Tadi tuh menanggapi buat copyright sekarang ya. Ya, pandangan. Pandangan gue copyright sekarang sih. Dari dulu sampai sekarang. Oh, nih. dari dulu aja. Ya, biar Dari biar dulu enak, sampai biar sekarang. enak tuh ada Jadi sejalannya gini, tuh. gue kan dulu sering ke copyright main. Mulai ada sih emang asik karena gue kenal. Nah, semakin lama ada beberapa orang yang kurang asik gitu kan. Jadi ada kultur dari copyright itu berubah. Jadi nggak friendly lagi dulu tuh gitu. Jadi ada yang kayak gimana ya? Oh, dia ngomongin yang kecotin. Yang kecot itu Iya, makanya emang kecot dari itu. kecot itu. Iya, betul. Iya, makanya dari nggak friendly itu kok orang-orang berubah gitu, nggak kayak dulu ada pelayanan gitu. Nah, untuk yang sekarang sampai sekarang nih, kalau sampai sekarang sih gua akui pelayanannya bener-bener lagi di apa? Rombak ya, Ya, masih udah ada. rombak lagi. Udah hampir mirip Ada gitu. Mantap. Sekarang itu di copyright itu ada menu beli minuman terus dapat donat ya. Udah kayak Iya. udah kayak Udah gini kayak dan 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 make up. udah kayak Dunkin Donat ya. Dunkin Donat. Dia beli minuman yang harga berapa sih? Yang bestseller kita. Itu bestseller. Oh, bestseller. Dapat donat Dapat gitu ya. donat. Nah, di copyright itu sekarang hebatnya lagi, dia udah punya makanan. Makanannya ada nasi goreng, ada mie goreng. Ada apa lagi? Dimsum ada banana crunchy juga. Banana crunchy itu, enggak tahu. Banana crunchy, sop banana. Sop banana. Soft Oh, banana halus. Oh, sop banana. Iya. Gua kira itu banana di sop. Anjing aduh. Mortal ya. Jadi sekarang copyright itu udah Ya bermacam-macam apa. udah maju banget, Iya, udah ada. progres lah ya. Ya, alhamdulillah lah. Udah ada menu makanannya, jadi orang lapar nongkrong belinya udah di satu titik aja gitu. Dulu belum ada, kalau lapar gue beli nasi uduk. Kan saya ngikut. Ikut ya, nasi padang gitu. Pas dulu duet kalau lapar kalau lu Iya, kalau dulu pas Nah, gue Camelo. di tempat Sama Camelo. Camelo sama Camelo nih, dia beli lapar. Enggak, Beli saya- Bude, saya kagak lebih beli di nggak- Camelo, beli di Bude. Saya lebih nggak kebeli, saya lebih minta. Minta daging. Gitu sih. Dari copyright sekarang pandangan gue sih lebih maju berproses juga. Tapi emang harus berproses gitu ya. Iya, Kalau semua harus proses. bikin bisnis ya Mas ya. Semua harus ada proses. Gak usah muluk-muluk lah. Kita punya konsep kayak gini-gini, kalau nggak ke jalan ya udah. namanya trial error. Ya, namanya human error. Human Error. Apa? Trial error. Itu apa? Coba share. Oh, trial error. Trial. Yes, of course. Lidah gue kejepit. Sama cok. Nah ini yang asiknya lagi bener-bener si copyright ini udah punya apa? Punya andalan, udah punya inovasi-inovasi baru kayak isi dari cup kopi dapat donat. Udah enak lah ya Mas untuk buka pagi atau sekarang copyright soalnya buka pagi dari jam berapa lu? Dari jam 8. Dari jam 8 sampai jam 22. Jam 11 kalau untuk Jam weekday. 11. Kalau untuk weekend dari jam 8 sampai jam 1. Jam 8 sampai jam 1. Ya, jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Tuh, jam 8 pagi sampai 1 malam ini kayaknya ngejar apa? Ngejar. Sebenarnya saya nggak ngejar apa-apa. Saya kejar tuh cuma teman-teman saya biar pada kesini doang. Biar jadi gak usah nongkrong di tempat lain. Di sini aja 24 jam kok. Gitu. Nah, oh iya dulu lucunya copyright punya jual rokok ya. Itu jual rokok kan? Gak tahu itu. Bayangin copyright jual rokok. Dulu bukan sekarang. Sekarang kayaknya Hampir. kayak gue ntar jualan rokok kan di depan. Gua aja Oh, lo aja. tipis. Jangan diambil. Ya, oke. Joknya lo. Jangan Ini gitu sih pengalaman gue ya. Apa pendapat gue atau udah mulai maju. Itu tadi sih. Jadi masalahnya sekarang Kalau dari gue sih lihat dulu sampai sekarang sih banyak sih perubahannya. banyak. Banyak banget. Banyak banget. Kan banyak. Banyak. Udah. Oh, sekarang sih dipertahanin aja tuh.
kalau bisa tambah lagi inovasinya untuk undang masyarakat umum ya kan. Terus ditambah lagi barista yang cakep-cakep lah. Iya, yang cantik-cantik. Sebenarnya kita punya apa ya? Punya surprise. Apa tuh? Surprise ada barista cewek. Cewek. Rambutnya bundul. Iya lu nggak mati. Bundul nggak? Dikit. Apa yang 19 detik? Dikit. Apa ya? Gak tahu. Oh iya, ngomong-ngomong nih pertanyaan terakhir. Kira-kira mau bikin ini nggak sih? YouTube kayak kita? Suruh untuk bikin konten-konten YouTube kayak gini kayak Kan senang, Mas. Customer lu tuh kan banyak. Camelo. Pengen sih ya. Pengen sih pengen, cuma kan kayak kita untuk ini saya nggak pede depan kamera. Nah, makanya kita Ya karena ditemenin aja. Oh iya benar. Tapi nggak apa-apa lah Camelo aja dulu, nanti untuk copyright belakangan. Ntar Tapi kalau seru, misalnya Mas. copyright ada ntar merasa tersaingi. Jadi jadinya kita ini jadinya seru lah. Jadi setiap circle kita bisa punya Perspektif perspektif masing-masing. masing-masing dan lo punya YouTube dan gue punya YouTube. Iya, asik tuh ya. Asik. Jadi kita nanti nih Asik. pokoknya gue keliling Bekasi, keliling Galaksi deh. Bekasi dulu. apa Galaksi? Galaksi dulu. Jadi target Galaxy dulu. Galaksi dulu. Jadi Oh, keliling bagus. dulu semuanya. Karena di Galaksi itu ceritanya banyak banget. Banyak banget. Cerita dari Sedih. pokoknya dari sedih, dari Senang. orang bikin bisnis sampai sekarang udah Buka. gede, buka ruko. Iya benar-benar. Ya, Mas ya, di Galaksi itu Banyak orang-orang bagus lah di Galaksi. Keren ya. Banyak orang hebat. Menurut kita di Bekasi ya kalau kalian punya pandangan luar. di kota-kota lain atau punya apa saran buat datengin Kita datengin Camelo. didatengin kameloisasi Anjay. buat interview atau katanya keren kita datang Langsung. ya So, Gerbek. cukup ya Mas ya. udah paling gitu aja kali ya. Thank you Mas ya. Sorry. Kenapa salah gini kita nggak pakai masker ya? Enggak, kan Ya begini aja lah. udah rapi. Udah, saya juga udah rapid kok. Udah rapi deh. Tuh, kekerasan dalam hal itu. Ya. Terima kasih buat Terima kasih buat semuanya. terima kasih buat semuanya dan Dan Mas jangan Tumi lupa subscribe dan Mas Aji. Jangan lupa subscribe. Apa komen, namanya? Subscribe, Komen dan like. like dan share. Share. Yom. Copyright pelanggannya harus share. Oke? Langsung. Kok maksa ya? Itu maksa ya. Oke, cukup. Kita Dadah. Thank you for watching.